Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan kami bertiga dalam penjelasan materi amplitudo shift keying. Apa itu amplitudo shift keying? Mari kita simak penjelasan singkat berikut beserta dengan beberapa percobaan menggunakan software multisim dan juga MATLAB. Selamat menyaksikan. Gelombang memiliki titik tertinggi yang disebut dengan puncak dan juga memiliki titik terendah yang disebut dengan palung atau lembah. Jarak vertikal antara puncak sumbu pusat gelombang adalah amplitudo. Amplitudo adalah tentang kekuatan gelombang atau kekuatan getaran atau osilosi dari gelombang tersebut. Dengan kata lain, semakin besar amplitudo gelombang, maka semakin banyak energi yang dibawanya. Lalu, apa itu frekuensi? Jika kita menggambar sebuah garis vertikal imajinasi dalam sebuah ruang, frekuensi gelombang adalah seberapa sering siklus gelombang melewati garis tersebut dalam suatu waktu tertentu. Kita juga dapat mendeskripsikan frekuensi sebagai berapa kali siklus gelombang berulang dalam suatu waktu tertentu. Fase menentukan lokasi suatu titik dalam siklus gelombang. Lokasi pada siklus gelombang dapat dijelaskan sebagai sudut radian atau derajat. Ini dapat divisualisasikan dengan sebuah roda yang berputar dan menelusuri gelombang seiring berjalannya waktu. Sekarang mari kita lihat bagaimana metode modulasi digital bekerja. Misalkan kita memiliki sinyal digital ini 0 dan 1, dan ini adalah sinyal karir atau gelombang pembawa yang akan kita gunakan sebagai mengirim sinyal digital. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana amplitudo shift keying bekerja. ASK adalah metode modulasi di mana sinyal digital mengubah amplitudo gelombang pembawa atau sinyal karir. Jika nilai sinyal digital adalah 1, maka amplitudo gelombang pembawa tetap sama. Dan jika sinyal gelombang digital adalah 0, amplitudo gelombang pembawa menjadi jauh lebih lemah. Sekarang mari kita praktekkan percobaannya dengan menggunakan software multisim. Di sini sudah kita siapkan komponen-komponen yang digunakan adalah transistor BD139, terus diberi dengan pembangkit pulsa dan AC power yang dihubungkan dengan R2,2 kilo ohm. Kemudian kita juga menggunakan osiloskop untuk menampilkan sinyal dari pembangkit pulsanya. Kita letakkan di channel A. Kemudian di kaki emitor transistor kita hubungkan terlebih dahulu ke resistor 39 kilo ohm, yang kemudian kita sambungkan dengan ground masing-masing pembangkit pulsa dan power AC. Kemudian pada oscilloscope channel B itu digunakan sebagai penampil dari gelombang ASK yang keluar dari transistor. Lalu kita gunakan modul seperti di modul. Pulsanya kita ganti min 50 volt, min 25 volt. Dan AC powernya kita gunakan 10 VRMS dan 50 Hz. Maka ketika di play akan tampil semacam ini. Kemudian langsung saja kita screenshot yang nantinya akan dimasukkan ke job sheet. Kita simpan.
B, kita tampilkan yang channel A. Ini saya sengaja buat satu persatu agar tampilan dari sinyal gelombang dapat jelas. Nah, ini tampilan dari sinyal pulsa yang dibangkitkan oleh pulsa tadi. Kita atur timer diff, lalu kita screenshot. Simpan, nanti dimasukkan ke modul juga. Kemudian selanjutnya, modul selanjutnya kita gunakan 50 volt untuk pulsanya dan 100 Hz untuk powernya, maka akan tampil semacam ini. Tak lupa kita screenshot seperti tahap yang tadi. Kita simpan. Selanjutnya kita lihat di bagian sinyal ASK-nya, yaitu di channel B. Nah, akan tampil semacam ini. Kita atur dulu temper diff-nya. Lalu kita screenshot. Di save. Kemudian kita gunakan gelombang selanjutnya sesuai modul. Kita gunakan 75 volt untuk pembangkit pulsa dan 150 Hz untuk power AC. Akan tampil gelombang SK semacam ini. Lalu kita screenshot. Seperti sebelum-sebelumnya, kita ganti ke channel A untuk melihat sinyal pulsanya. Terlalu besar, kita atur dulu temper diff. Di screenshot. Lalu jika sudah, kita gunakan gelombang selanjutnya, frekuensi selanjutnya 200 Hz. Untuk pulsa pembangkitnya
powernya 200 Hz. Maka akan tampil gelombang sinyal pulsa semacam ini. Seperti tadi kita screenshot. Di save. Ya, yang terakhir kita gunakan 250 Hz. Untuk pembangkit sinyalnya kita gunakan 125 volt. AC powernya 250 Hz. Akan tampil gelombang pembangkit pulsa semacam ini. Lalu di screenshot. Save. Seperti biasa, kita lihat selanjutnya yang gelombang ASK. Akan tampil semacam ini. Ya, di screenshot kemudian di save. Ya, setelah simpulan dari percobaan kali ini ialah munculnya frekuensi gelombang sinyal ASK tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Nama saya Iswan Diar Noval, PIN 180505140023. Di sini saya akan melanjutkan praktikum amplitude shift keying menggunakan aplikasi MATLAB. Sini adalah video lanjutan dari teman saya yang menggunakan aplikasi multisim untuk melakukan percobaan amplitude shift keying. Ya, jadi sini kita akan mempraktikkan simulasi amplitude shift keying menggunakan MATLAB. Ya, jadi ini di jobset kita ada script program dimana saya akan menjelaskan sebentar. Di clear all dan CLC ini untuk membersihkan membersihkan command window atau bidang kerja dari MATLAB tersebut. Jadi programnya habis digunakan langsung dihapus lagi. Ya, command window-nya jadi bersih. Lalu untuk T ini kita mengatur waktu script untuk mengatur waktunya, dan ini F1 F2 sebagai input sinyal input berapa frekuensi dari gelombang carrier atau dan square. Nah, di sini ini adalah rumus utama dari amplitude shift keying. Jadi inilah program utama untuk menampilkan program untuk menampilkan gelombang dari amplitude shift keying. Lalu di sini ada subplot. Jadi ini untuk menampilkan gelombang dari carriernya
menampilkan gelombang pada figure out. Lalu yang ini program script ini untuk menampilkan gelombang square. Nah, yang ini untuk menampilkan gelombang dari amplitude shifting signal. Nah, ya, jadi kita langsung copy aja ini program menuju command window yang sebelumnya sudah saya copy di notepad. Kita copy, lalu kita tinggal tekan enter aja. Tunggu beberapa saat loading. Nah, di sini kita inputkan frekuensi untuk sinyal carrier-nya sesuai dengan job sheet. Bisa kita lihat yang harus kita masukkan adalah frekuensi carrier-nya sebesar 50 Hz, frekuensi gelombang square-nya 25 Hz. Lalu kita ketikkan saja di sini untuk carrier 50 Hz, untuk gelombang square 25 Hz. Kita tunggu. Nah, berikut adalah hasil dari program tersebut, dimana di sini adalah bentuk dari gelombang sinyal carrier dan di sini adalah bentuk dari gelombang square. Nah, ini berikut ini adalah gelombang dari amplitude shifting sesuai dengan dasar teori yang ada. Lalu setelah itu ya bisa kita lihat juga ini gelombang amplitude shifting yang sesuai dengan dasar teori. Ketika gelombang square high, maka pada gelombang carrier itu menjadi high dan amplitude shifting gelombangnya high, dan ketika dalam keadaan low maka gelombang dari amplitude shifting akan kecil seperti ini, bisa disebut dengan keadaan low. Jadi ketika gelombang square high, gelombang ASK akan high, dan ketika gelombang square low, dia akan low seperti ini. Untuk berikutnya kita lanjutkan untuk percobaan yang berikutnya, yaitu kita memasukkan nilai 100 Hz pada gelombang carrier dan 50 Hz pada gelombang square. Kita masukkan, kita copy ulang program tadi karena MATLAB saya tidak bisa untuk menggunakan program jadi langsung pakai command window. Nah, kita enter saja. Kita masukkan sinyal carrier 100 Hz, gelombang sinyal square 50 Hz. Nah, berikut adalah hasilnya. Sama, cuma karena frekuensinya lebih besar jadi gelombangnya lebih mepet. Nah, berikut seperti ini. Lalu untuk percobaan yang berikutnya, yaitu kita menggunakan 150 Hz untuk gelombang carrier dan 75 Hz untuk gelombang square. Kita copy lagi. Kita masukkan untuk gelombang sinyal square, gelombang sinyal carrier yaitu 150 Hz, lalu gelombang square nya 75 Hz. Nah, berikut adalah hasilnya. Kita perbesar dan seperti inilah sinyal amplitude shifting menggunakan 150 Hz dan gelombang square 75 Hz. Lalu berikutnya kita naikkan lagi menjadi 200 Hz untuk sinyal square
dan 200 Hz untuk sinyal carrier dan 100 Hz untuk square. Kita coba masukkan 200 Hz dan 100 Hz. Berikut adalah hasilnya. Seperti inilah bentuk dari gelombang sinyal amplitude shift keying ya, sesuai dengan dasar teori yang ada persis. Jadi rumus yang kita gunakan itu benar, yang rumus yang terdapat pada job sheet. Lalu berikutnya yaitu menggunakan 250 Hz untuk 250 Hz untuk sinyal carrier dan 125 Hz untuk sinyal square. Kita masukkan nilainya 250 Hz dan 125 Hz. Nah, berikut adalah hasil dari gelombangnya. Jadi kerapatan gelombang semakin rapat karena frekuensinya semakin besar juga. Untuk amplitudenya tetap seperti dasar teori. Jadi yang dirubah itu amplitudenya, bukan frekuensi. Jadi seperti itu percobaan kali ini menggunakan script program ini menggunakan MATLAB, yaitu untuk menampilkan sinyal dari amplitude shift keying. Jadi kesimpulan kali ini, jika dilihat dari semua praktek yang tadi kita lakukan, yaitu gelombang carrier itu dimodulasi dengan gelombang signal square. Yang dimodulasi adalah amplitudenya, jadi frekuensi akan tetap mengikuti nilai tadi. 100 Hz tetap 100 Hz, 200 Hz 200 Hz, 250 Hz 250 Hz. Nah, untuk amplitudenya itu yang berubah. Jadi ketika signal square itu high, maka pada gelombang carrier dia akan menuju high. Dan ketika gelombang square dalam keadaan low, itu gelombang carriernya tetap menuju ke lembah, cuma nggak seberapa besar, jadi bisa dianggap low. Ya, sekian dari praktikum telekomunikasi amplitude shift keying menggunakan aplikasi MATLAB serta menggunakan aplikasi multisim yang dilakukan oleh teman saya tadi, Muhammad Hanif. Sekian, terima kasih.